Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Oke teman-teman, di sini gua akan membahas beberapa tema ya. Dan di sini juga banyak banget gue lihat teman-teman gue yang platinum pada acak adul akunnya. Terus banyak yang jatuh juga yang platinum tiba-tiba dia dapat 5 trip. Ada juga yang dapat 3 trip. Tadi gue ngeliat dan ngomong ketemu gue di jalan, sempat negor juga, "Kak, lu udah berapa trip?" Oke teman-teman, sini gue ngebahas kenapa sih Kak lu pengen atau enggak, kenapa sih Kak lu mesti harus 30 trip. Oke, di sini gue akan kupas tuntas kenapa gue selalu memilih 30 trip teman-teman. Kenapa nggak 20 atau enggak, kenapa lu nggak target 16 trip platinum aja Kak? Kan kerja lu nggak terlalu diporsi banget. Oke teman-teman, asal kalian tahu ya, gue ini tipe orang pekerja keras ya. Nggak bisa gue santai-santai, nggak bisa gue duduk terus sambil ngopi nunggu orderan, nggak bisa teman-teman. Gue udah terbiasa cari orderan. Misalkan orderan gue udah mulai dilema, udah mulai ada penurunan, itu secara langsung gue harus cepet gimana nyari penyakitnya terlebih dahulu. Setelah penyakit ketemu paling ya enggak bintang 4 atau gimana. Cuma terkadang juga ada momentum dimana akun gue tiba-tiba gagu. Waktu itu yang nggak salah hari Jumat ya, nggak salah hari Kamis teman-teman. Di situ tiba-tiba nggak ada sebab akun gue gagu ya. Dan di sini juga teman-teman pasti pernah ngerasain juga yang gagu. Tiba-tiba pernah di suatu momentum gacor gitu, tiba-tiba Gojek akan memberikan kesempatan bagi yang gagu, terus dikasih dia suatu saat itu kegacoran. Tiba-tiba akunnya gacor, tak kenapa bunyi mulu. Pasti kalian pernah ngalamin hal itu kan. Terus begitu juga sama yang gacor, tiba-tiba gagu tanpa sebab. Itu juga ada momentum-momentum tersebut teman-teman. Jadi kalian gak usah kaget. Gak selamanya driver yang gacor itu gacor terus, enggak teman-teman. Pasti ada suatu saat itu tiba-tiba akunnya anyep, nggak ada masalah, nggak ada apa, padahal itu gue udah pernah ngerasain. Terus apa yang harus gue lakukan? Oke teman-teman, sini mungkin masih banyak banget ya teman-teman kita yang lain akunnya pada maaf ya kurang gacor atau loh orderannya anyep lah. Yang harus kalian lakukan, hal yang pertama adalah kalian harus yakin dulu, gue bisa, gue harus bangkit gitu teman-teman. Gue nggak bisa kerja santai-santai. Kalau kalian udah terpuruk pola kerja kalian, segitu-segitu ada pencapaian kalian segitu-segitu aja, sumpah teman-teman kalian gak bakal bisa bangkit ya. Pertama niatin dulu teman-teman. Kalau kalian akunnya gagu nih, langkah yang pertama yang gue lakukan waktu gue gagu nih, gue berbagi pengalaman aja buat kalian ya. Pernah waktu itu gue gagu ngalamin, tiba-tiba gue 4 jam sekali gue bangun jam 8, gue on beat coba berangkat pagi jam 8, tiba-tiba dari jam 8 itu dapat 1, terus dapat lagi jam 11, dapat lagi jam 2. Gue puyeng tuh, kenapa akun gue tiba-tiba begini. Sumpah gue udah ngerasain, gue udah bolak-balik gak bunyi-bunyi, gue kemana aja udah gak bunyi-bunyi teman-teman. Akhirnya apa yang gue lakukan? Gue pulang mau dari Kelapa Gading ke Bekasi, gue balik, lantas gue mandi, gue refresh otak dulu, terus gue tidur. Begitu jam 6 sampai jam 7 itu gue jam setengah 6 lah gue bangun, gue prepare, gue makan, main sama anak gue sebentar. Habis itu gue minta izin sama anak gue, "Dek, ayah pengen ngebit dulu sebentar ya, nggak apa-apa ya." "Nggak apa-apa." Ya udah, akhirnya gue jam setengah 7 atau jam sampai Kelapa Gading jam 7-an lah gue ngebit teman-teman. Beat di situ, gue nyalain sambil jalan tuh nggak bunyi-bunyi. Gue dari Bekasi sampai Kelapa Gading tuh nggak bunyi jam berapa? Jam 8. Jadi jam 8 tuh mungkin anak-anak patin udah pada pulang ya. Bunyi, gue jalanin, bunyi lagi nah, itu mulai dikit-dikit udah boleh ngebentuk. Begitu jam 10 itu akun gue udah lumayan, itu ngeblastnya luar biasa teman-teman. Itu bisa 4 kilo lebih ya gue ngambil orderannya tuh. Tetap gue ambil, itu gue tungguin sampai jam 12 malam.
Mungkin kalau kalian beranggapan, wah lu ngoyo banget kan nyari duitnya, ya harus begitu. Kalau prinsip gua harus ngoyo, gua harus segera betulin akun gua nggak bisa berleha-leha, gua nggak bisa pikiran, walaupun gua di rumah juga pikiran gua tetap gua harus betulin nih, gua nggak boleh berlarut-larut, gua harus bangkit, nggak boleh namanya penyakit didiemin teman-teman. Kalau gua ya pribadi, gua pola pikir gua begitu, sudut pandang gua begitu teman-teman. Gua harus bener-bener betulin tuh. Sehari gue begitu, besoknya sampai jam 12 malam sama begitu juga. Tapi agak mendingan kalau besoknya tuh gue berangkat jam 9-an ya, itu udah mulai peningkatan 2 jam sekali bunyi gitu. Cuma tetap gue lanjutin, tapi gue nggak pulang itu, gue teruturin terus sampai jam 12 malam lagi teman-teman. Itu berlangsung sampai 3 hari berturut-turut, dan alhamdulillah step by step, sedikit demi sedikit akun gua mulai naik lagi. Itu dari kalian bisa ngambil pelajaran dari pengalaman gua. Kalau memperpanjang jam on beat itu memang cepat banget untuk mendongkrak akun kita. Terlepas dari semua itu, kalian sendiri yang bisa menentukan. Gue yakin nggak? Kalau kalian nggak merasa yakin, mendingan jangan lakukan teman-teman. Karena apa? Kalau kalian kerja terpaksa itu nggak bagus kalau menurut gue ya. Jangan kalian terpaksa, kalian harus tanyakan diri kalian udah siap belum gitu. Kok gue lakukan berapa minggu ini gue nggak bunyi-bunyi, coba kalian pindah ke tempat yang agak rame gitu. Kalau menurut gue kalian bisa bertanya ke teman-teman yang suka begadang itu, yang suka ngalong-ngalong, kalian nanya nih yang malam-malam rame di mana ya gitu kan. Kalian juga banyak teman kan, tentunya di masing-masing kota selalu berbeda-beda ya teman-teman ya. Kalau gue sih selalu main di Kelapa Gading kalau gue anyep, kadang di Rawamangun, kadang di Sunter gitu. Jadi nggak tentu gue harus main di Kelapa Gading ya. Itu kalau pengalaman gue. Terus tadi ya, kenapa sih gue memilih 30 trip teman-teman? Kenapa sih gue harus nggak 20 trip atau target platinum? Perlu teman-teman ketahui ya, target platinum itu sudah banyak banget teman-teman. Yang pengen gacor bukan hanya gua, bukan hanya kalian, itu ribuan orang pengen gacor, berlomba-lomba. Karena di Gojek ini adalah kompetisi teman-teman, bersaing untuk mendapatkan order gitu. Kalau kalian kerja yang dilakukan kebanyakan orang, dalam arti yang kebanyakan orang melakukan hal yang sama yang kalian kerjakan, itu persaingan sangat ketat teman-teman. Kalau kalian lengah sedikit aja jatuh blak, udah susah bangunnya lagi gitu. Kalau prinsip gua satu, semakin banyak orderan kita selesaikan, itu semakin enteng akunnya. Kalau prinsip gua ya. Cuma kalau sudut pandang kalian berbeda ya, silakan komen di kolom komentar gua gitu. Akhirnya gua pernah coba 20 trip ya. 20 trip pernah tuh, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. Itu akun gua nggak stabil ya, kadang 21, 24, kadang juga turunnya gratis teman-teman. Akhirnya gue coba 30 trip lah, gue tungguin sampai jam 12 malam. Itu nggak lama kok. Tadi gue berangkat jam setengah 8, itu gue kelar jam 7 kurang teman-teman. Itu sekitar 12 jam kurang gue udah selesaikan 30 trip orderan GoFood. Nanti gue akan share kok ke kalian untuk buktinya gitu. Jadi gue selama ini udah seminggu ini udah konsisten di angka 30 trip kawan-kawan. Gue bukan hanya ngomong doang, nanti gue tunjukin buktinya gitu. Jadi hal apa aja sih kak yang perlu dilakukan? Jadi yang harus kalian lakukan adalah supaya kalian misalkan kalian pengen food nih, langkah apa aja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus main gosok teman-teman. Main gosok, main gomat. Goret sama gosen kalian tinggalin kalau kalian nggak suka. Yang penting pada intinya menarik itu, kalian yang suka, kalian ngomongnya agak berbeda. Intinya dalam Gojek itu, dalam kita ngebit itu, pertama tanyakan hati kalian. Kalian seneng nggak, serap nggak apa yang kalian lakukan itu? Contohnya kalian mengerjakan GoFood, itu hati kalian seneng nggak? Kalau hati kalian nggak seneng, mendingan kalian nggak usah main food, tinggalin. Kalau kalian terbiasa main goret, ya udah main goret aja, food nggak usah kalian ambil gitu. Kalau udah gagal total, pasti kau dikasih. Caranya gimana? Bisa bangun pagi kalau suka main goret. Kalian tanya-tanya di mana lokasi ramenya goret gitu.
Cuma kalau kalian suka food terus tiba-tiba GoRed nggak masuk, ya kalian nggak usah ambil. Kalian ambil yang nyambung aja, kayak GoMart, GoShop itu gue pikir nyambung sama GoFood itu tiga layanan itu menurut gua itu sangat nyambung banget ya. Dan maksudnya yang mendekati GoFood lah teman-teman. Gue sebelum gue membentuk akun GoFood ini, gue selalu mainin 3 layanan itu, GoMart, GoShop, nama GoFood teman-teman. Dan sedikit demi sedikit akhirnya gue bentuk, gue mulai abaikan GoShopnya sama GoMartnya gitu. Masuk nggak gue ambil, masuk gue cancel. Ada dulu kan cancel belum berbahaya, makanya dulunya gue cancel. Kalau sekarang nggak usah di cancel, abaikan aja. Gue nggak menyarankan kalian untuk cancel ataupun menggantung orderan ya, karena menggantung orderan itu sangat berbahaya teman-teman. Jangan sekali lagi jangan kalian menggantung orderan, terutama orderan GoFood ya, itu sangat berbahaya. Risikonya nggak main-main teman-teman, tuh PM langsung tanpa konfirmasi. Contoh teman-teman gue udah banyak. Jadi kalian untuk saat ini atau untuk selamanya nggak usah kalian gantung orderan. Kalau kalian nggak mau, tuh mendingan nggak usah autobid, manual bid aja kalau kalian nggak pede food semua. Karena yang gue aja nih ya, gue yang mayoritas food, kadang-kadang setiap bulan pasti pernah dimasukin GoSend, GoRed, pasti pernah. Itu biasanya tuh di akhir bulan untuk ngancurin performa gue supaya nggak platinum. Itu teman-teman. Terus kalau kalian suka GoSend ya, kalian ambil GoSend, GoRednya nggak usah diambil gitu. Contoh akun kalian prioritas, akun gue udah prioritas belum sih kak? Kalau akun kalian dilihat prioritas enggaknya, itu setiap hari ada nggak layanan yang selain food? Misalnya contohnya food ya. Misalkan kalau kalian prioritas food ya, selama seminggu itu nggak pernah dimasukin layanan lain, otomatis ya food terus, itu udah menandakan kalau akun kalian sudah menjadi prioritas food. Kalau kalian sehari masih campur-campur, itu belum. Kak, food gua ada 80%, sisanya GoRed atau enggak GoMart atau GoShop, itu belum jadi prioritas. Namanya prioritas itu dalam sehari itu enggak ada campur lain-lain. Kak, sehari gua sampai misalkan 15 trip gua food semua kak, lah besoknya campur-campur, itu berarti belum jadi prioritas food teman-teman ya. Intinya simpel sih teman-teman. Kalau gua sih pengen 30 trip karena gue nggak mau, karena di Kelapa Gading itu yang 20 trip itu udah banyak. Kalau gue rata-rata gue main 20 trip, di saat gue jatuh ya otomatis gue buat ngedaki lagi tuh agak kesulitan gitu teman-teman. Makanya gue ambil 30 trip, gue ngerjakan yang kebanyakan orang nggak dikerjakan gitu. Mungkin kalau kalian yang baru, maksudnya yang biasa main di 15 trip, kalian belum bayar 30 trip, itu ngapnya kayak gimana ya? Kalau menurut gue sih nggak ngap, karena udah setiap hari gue jalanin, jadi rutinitas. Jadi gue anggap biasa aja gitu, nggak terlalu beban, nggak terlalu ngoyo banget, enggak kok. Ini buktinya dari jam 7:30 sampai jam 7 udah kelar kan. Apa itu bisa dibilang ngoyo? Enggak, biasa aja ya. Untuk mengatur waktu sholat tuh gampang. Di saat kalian dapat nih orderan, kalian bisa nyuruh teman kalian untuk mengantarkan orderan, bisa kalau gitu. Misalkan teman kalian budak nih, maaf ya bukan anyep nih, temen gue bisa kan ya, lu mau duit nggak guys? Gue bilang, mau kak, jadi lu anterin orderan gue dulu. Nah itu buat sekali di anteran itu buat gue sih nggak jadi masalah ya. Itu juga nggak gue saranin banget, ini cuma contoh doang. Ya udah, lu pakai orderan gue aja deh gitu. Langsung begitu sampai nggak usah dimatiin, datanya aja dimatiin atau pesawat bisa gitu. Oh ya teman-teman, gue ada strategi baru nih hari ini. Gue pakai strategi nggak matiin aplikasi ya, datanya aja gue matiin. Jadi aplikasi gue nggak gue offin, jadi datanya aja gue matiin, gue tetap nyalain. Begitu misalkan gue nganterin di daerah GoSend, itu datanya gue matiin, gue balik lagi ke banyak yang daerah GoFoodnya gitu. Terus habis itu datanya dihidupin lagi, udah gue selesaiin di situ gitu. Oke teman-teman, gue akan share ke kalian untuk pendapatan gue selama seminggu ini ya. Tujuannya sekali lagi bukan pamer, ini adalah sebuah pembuktian. Apa yang gue sampaikan ini bukan dari omong belakang doang atau dari katanya ya, ini dari pengalaman gue pribadi. Oke teman-teman, saksikan. Ya teman-teman, kita
langsung aja. Oh ya, sekarang tanggal 15 September hari Rabu ya, pukul jam 9 lewat 14 menit. Langsung aja buka GoPartnernya ya. Kalian bisa lihat gue baru install sekali doang nih teman-teman, tuh 97, dan gue masih manual bid ya, 30 trip hari ini. Matiin aja, takut orderan masuk. Oke, untuk pendapatan nih, lihat hari ini gue dapat 30 trip ya. Kalian bisa lihat di tanggal 9 September 30, hari Jumat turun 25, Sabtu naik lagi 30 trip, hari Minggu 30 trip, hari Senin 13 September 30 trip, kemarin 30 trip, dan hari ini 30 trip. Jadi gue konsisten di 30 trip teman-teman. Oh ya, mungkin kalian pengen tahu jam berapa sih lo on bid. Oke teman-teman, gue selalu sebelum on bid gue pastikan gue hapus data dulu ya. Dan hari ini gue lihat riwayat order langsung aja. Teman-teman kan bisa lihat nih, gue berangkat jam 7 ya, jam 7 lewat 29 menit, sekitar setengah 8an. Dan ini orderan gue food semua ya teman-teman. Kalian bisa lihat nih, food semua nih. Gue kelar jam 18 lewat 32 menit ya. Lihat ikut semua ya, kalian bisa hitung di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 1
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tadi gue cancel 1 teman-teman. Nih dibatalkan. Ini karena restorannya produknya nggak ada, jadi gue disilang, sehingga produk yang diingin customer tuh nggak ada. Jadi gue turun performa juga, kurang aja tuh resto, bikin performa gue turun juga ya. Ini teman-teman kalian bisa lihat untuk pencapaian progres gue saat ini. Poin gue 46.500. Oh ya, untuk di Jakarta untuk platinumnya 48.000 ya teman-teman. Kalau di daerah kalian mungkin berbeda-beda ya, karena ada juga yang di Semarang itu sekitar 58, atau di Bali mungkin bisa katanya 86 ya. Gue juga nggak tahu ya kenapa di daerah malah lebih tinggi, kenapa di Jakarta malah direndahin. Oh ya, untuk performa gue 100%, rating gue 4,99%, masih cukup aman ya. Dan gue masih platinum teman-teman. Barusan adalah penghasilan gue selama seminggu ya, yang dimana rata-rata di atas 30 trip. Oke, sekali lagi di sini bukan gue sok sombong atau sok jago, sok pamer, bukan ya. Di sini hanya gue tunjukkan bukti real gue buat kalian, karena ini loh pengalaman gue yang gue lakukan, ini caranya gitu teman-teman. Sekali lagi bukan niat gue pribadi gue tuh sok ingin diakui atau sok jago atau gimana ya, karena di luar sana lebih jago dari gue, lebih banyak lagi teman-teman. Bahkan ada yang di atas 50 trip ya sehari ada. Oke, kita langsung aja ke pokok pembahasan ya tadi ya. Ya teman-teman, pada intinya kalian harus yakin dulu, kalian kerja juga harus menurut hati kalian sukanya apa. Untuk ngebut, kalau kalian suka goret ya jalanin goret. Kalau kalian suka GoFood, dan GoFood. Mungkin kalian nanya, Kak, kenapa sih lu suka GoFood, kenapa nggak suka goret? Dulu gue pernah coba teman-teman, mungkin kalian bisa lihat video-video gue sebelumnya. Untuk goretnya pernah gue rasain, terus gue lebih dominan ke GoFood teman-teman, karena hati gue di GoFood, makanya gue main GoFood. Jadinya apa yang gue lakukan, kalau menurut hati kita enak, enjoy, teman-teman kita ngelakuin juga nggak beban gitu, jadi luas gitu teman-teman. Jadi kita ngambil kesimpulan aja ya, kalau kalian akunya ganggu, kalian bisa ngikutin goret instan teman-teman, goret instan, ataupun kalian bisa main di jam-jam yang jawara-jawaranya itu pada udah pada pulang lah, misalkan pagi itu sekitar jam 7 sampai jam 9. Di situ kalian bisa santai-santai ria di atas jam segitu, karena mungkin kalian kalah lama dengan jawara-jawara food yang lain gitu. Terus kalau pengen istirahat atau pengen pulang ya silakan,
Itu kalau saran gue sih di saat kalian istirahat, kalian mendingan aplikasinya nggak usah dimatiin, nyalain aja gitu. Terus untuk apa sih namanya ya, untuk kalian yang pengen jadi TikTok ya, maksudnya TikTok bukan aplikasi, bukan, maksudnya setelah selesaiin dapat namanya apa gue nggak tahu, pokoknya kalau sebut-sebut anak-anak, wah aku lu TikTok ya, kayak TikTok ya, TikTok gitu teman-teman. Jadi gue saranin kalau kalian pengen TikTok percepatan waktu, akselerasinya lebih cepat, itu kalian harus pertahankan orderan. Jadi setiap orderan kalau usahakan itu 100% kalian ambil semua. Kalau kalian di sini, ini buat teman-teman gue yang, buat teman-teman semua ya di Nusantara yang akunnya sudah jadi food, maksudnya jadi prioritas food, kalian nggak usah namanya abaikan orderan. Wah sekarang logikanya udah hancur kak, harganya udah hancur. Karena temen gua tadi siang sempat ngobrol, dia biasanya main di angka 25 trip, tiba-tiba anjlok karena itu dia down, karena lonjakannya sekarang semakin lama makin berkurang teman-teman. Dia ngobrol begitu, terus gua kasih masukan, udah lu nggak usah fokus ke lonjakan ataupun ke harga saat ini. Yang lu fokusin adalah orderan. Setiap ada orderan kalian nggak usah lihat harganya berapa, jalanin aja nanti hasilnya kalian bisa dilihat di akhir target kalian gitu. Jadi kalau gue pribadi sih pada intinya gue setiap hari ada target ya. Misalkan kalau kalian belum mampu 20 trip, kalian bisa target lebih kecil lagi, misalkan 5 trip hari ini, besoknya kalian tingkatkan lagi 6 trip. Caranya gimana? Caranya begini teman-teman, misalkan hari ini kalian mampu 4 trip, terus besoknya kalian tingkatkan lagi 5 trip dengan jam yang sama, misalkan target kalian 8 jam. Kalau kalian belum mencapai target kalian, misalkan kemarinnya kalian selesaikan 4 orderan dalam 8 jam, terus besoknya kalian mau tingkatkan lagi 6 orderan, cuma di 8 jam itu kalian hanya mampu 4 trip, kalian tambah lagi jam ombitnya sampai bunyi lagi ke 5 trip, baru kalian pulang. Besoknya kalian tambah lagi targetnya gitu teman-teman, step by step, berlahan tapi pasti. Jadi kalau kalian nggak mampu, maksudnya target kalian belum terpenuhi, kalian pada intinya jangan pulang dulu. Itu saran dari gua buat kalian semua gitu. Jadi tanyakan hati kalian udah siap belum gitu. Kalau kalian kerjanya segitu-segitu aja, pencapaian segitu-segitu aja, gue yakin yang pengen gacor itu ribuan orang, bahkan jutaan orang teman-teman, bukan kalian, bukan hanya gua, kalian itu semua driver, mau Shopee, mau Grab, mau Lalamove itu sama, semuanya berkompetisi. Kalau kalian lengah sedikit, kalian kerjanya segitu-segitu aja, ya udah penghasilan kalian juga segitu-segitu aja gitu. Oke, itu dulu di video dari gua, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kalian bisa komen di kolom komentar ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa dong tolong bantu subscribe-nya biar gue makin semangat lagi membagikan informasi buat kalian. Sekali lagi, jangan pernah putus asa, jangan pernah akun gua nggak bakal bisa nih pasti segitunya, nggak. Semua tergantung akun kalian gacor enggaknya, tergantung dari diri kalian semua teman, dari diri kalian sendiri ya. Kalian bentuk itu akun kalian, mau jadikan apa itu terserah kalian. Tadi udah gue kasih tahu cara-caranya, metodenya. Kalau kalian masih bimbang, kalian bisa di klik di kolom komentar. Saya Eka 108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.